Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan penting. Seberapa baik Anda benar-benar mengenal diri sendiri? Di era digital ini, banyak dari kita sering terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan yang membuat kita jauh dari esensi sejati diri kita. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 8 teknik stoik yang dapat membantu Anda mengenal diri sendiri lebih baik dan membuka potensi yang mungkin tersembunyi selama ini. Simak sampai akhir, karena ini bisa menjadi perjalanan transformasi bagi Anda. 1. Terima diri Anda sepenuhnya. Menerima diri sepenuhnya adalah dasar untuk memahami siapa Anda sebenarnya. Sebelum kita dapat tumbuh dan berubah, kita perlu mengakui siapa diri kita saat ini. Contoh nyata adalah Marcus Aurelius, yang dalam bukunya Meditations sering merenung tentang kekurangan dirinya tanpa rasa takut atau malu. Dia tahu bahwa dengan menerima kekurangannya, dia bisa bekerja untuk memperbaikinya. Anda mungkin pernah merasa terjebak dalam siklus kritik diri. Misalnya, seseorang yang selalu merasa kurang kompeten di tempat kerja, tetapi setelah menyadari kekurangannya dalam manajemen waktu dan menerimanya, ia bisa membuat rencana perbaikan yang realistis. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Tuliskan 3 hal yang Anda sukai tentang diri Anda dan 3 hal yang menurut Anda perlu perbaikan. Mulai dari sini, buatlah rencana untuk tumbuh secara bertahap tanpa merendahkan diri. 2. Tantang diri Anda secara terus-menerus, tapi mulailah dari yang kecil. Stoikisme menekankan pentingnya pertumbuhan yang konsisten, namun tidak mengharuskan perubahan besar terjadi secara mendadak. Epictetus menekankan pentingnya latihan kecil yang terus-menerus. Misalnya, jika Anda ingin lebih disiplin, mulailah dengan bangun lebih awal 10 menit setiap hari. Seorang atlet mungkin memulai pelatihan dengan lari pendek sebelum akhirnya bisa menyelesaikan maraton. Di kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti memulai rutinitas pagi dengan 1 kebiasaan kecil yang mendukung produktivitas. Sebelum melangkah lebih jauh, apa 1 tantangan kecil yang bisa Anda hadapi hari ini? Ini bisa berupa berlatih menunda kepuasan dengan menunda scrolling media sosial selama 1 jam atau menulis 100 kata dalam jurnal setiap malam. 3. Amati diri. Seolah-olah Anda melihat orang asing. Teknik ini menuntut Anda untuk mengambil langkah mundur dari diri Anda sendiri dan melihat tindakan Anda secara objektif, seperti seorang pengamat yang netral. Filsuf Stoik seperti Seneca mengajarkan kita untuk melihat emosi kita seperti orang lain akan melihatnya dengan objektivitas. Anda sedang dalam antrean panjang dan merasa frustrasi. Amati diri Anda dari sudut pandang orang lain. Mengapa Anda marah? Apakah kemarahan ini membantu menyelesaikan masalah? Mungkin Anda akan melihat bahwa kemarahan itu hanya menguras energi dan tidak membantu situasi. Cobalah hari ini untuk berhenti sejenak di momen-momen emosional dan tanyakan pada diri sendiri, jika saya orang luar yang melihat ini, apa yang akan saya pikirkan tentang reaksi saya? 4. Bandingkan diri Anda dengan siapa Anda kemarin, bukan dengan siapa orang lain hari ini. Di dunia yang didominasi oleh media sosial, kita cenderung membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa perbandingan yang sehat adalah dengan diri kita yang kemarin. Apakah Anda lebih baik dari versi Anda sebelumnya? Fokuslah pada kemajuan Anda sendiri. Seorang profesional yang mungkin membandingkan karirnya dengan teman-temannya di LinkedIn merasa terjebak dalam perasaan iri. Namun, ketika dia mulai mencatat pencapaian kecil setiap harinya, dia menyadari bahwa dia tumbuh secara konsisten tanpa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan hari Anda. Setiap malam, tuliskan 1 hal yang Anda lakukan lebih baik daripada kemarin. Ini bisa berupa hal kecil seperti makan lebih sehat, lebih sabar dalam percakapan, atau tidur lebih awal. 5. Ambil tanggung jawab atas diri Anda. Epictetus menegaskan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol respons kita. Dalam setiap situasi, bertanyalah, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan? Mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk mengenali potensi penuh kita. Dalam hubungan pribadi, alih-alih menyalahkan pasangan atas konflik, lihat apa yang bisa Anda ubah dari respons atau komunikasi Anda sendiri. Ambil kepemimpinan atas perbaikan situasi. Sekarang, renungkan 1 area dalam hidup Anda di mana Anda merasa tidak berdaya.
Apa yang sebenarnya bisa Anda kendalikan di sini? Misalnya, jika Anda merasa tidak dihargai di tempat kerja, apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki situasi? Apakah ada cara untuk berkomunikasi lebih baik dengan atasan atau rekan kerja? Atau, apakah ada sesuatu yang bisa Anda ubah dalam cara Anda menangani pekerjaan Anda? 6. Pilih pengaruh Anda dengan bijak. Lingkungan kita membentuk kita lebih dari yang kita sadari. Seneca mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang kita izinkan mempengaruhi kita. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan yang baik, pikiran kita membutuhkan pengaruh yang baik. Seorang teman yang terus-menerus pesimis atau kebiasaan menonton acara TV yang penuh dengan konflik bisa memengaruhi cara kita melihat dunia. Sebaliknya, pilihlah untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memotivasi Anda atau mengonsumsi konten yang mendidik dan menginspirasi. Pikirkan pengaruh dalam hidup Anda. Buat daftar pengaruh positif dan negatif dalam hidup Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan jumlah pengaruh positif ini? 7. Katakan ya hanya pada apa yang penting. Marcus Aurelius berbicara tentang nilai waktu dan bagaimana kita sering menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan mengatakan ya hanya pada apa yang benar-benar berkontribusi pada tujuan kita, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Seorang pekerja yang selalu sibuk namun merasa tidak puas memutuskan untuk menolak proyek-proyek kecil yang tidak relevan dengan mimpinya. Setelah beberapa bulan, ia merasakan peningkatan produktivitas dan kebahagiaan karena fokus hanya pada yang penting. Sebelum melanjutkan video ini, setiap kali Anda dihadapkan dengan pilihan, tanyakan, apakah ini akan membantu saya mencapai tujuan saya? Jika tidak, beranikan diri untuk menolak. 8. Buatlah orang lain menjadi lebih baik. Seneca mengatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari membantu orang lain menjadi lebih baik. Ini bukan hanya tentang Anda, tetapi bagaimana Anda bisa memengaruhi dunia di sekitar Anda. Ketika Anda membantu orang lain tumbuh, Anda juga tumbuh. Sebagai mentor bagi orang lain, Anda bisa membantu mereka mencapai potensi mereka, sambil juga belajar banyak dari proses tersebut. Ini bisa sekecil memberi nasihat kepada seorang teman atau menjadi panutan di tempat kerja. Mari kita refleksikan poin yang baru saja kita bahas. Siapa orang dalam hidup Anda yang bisa Anda bantu hari ini? Lakukan satu tindakan kecil untuk mendukung pertumbuhan mereka. Bonus, mulailah kebiasaan menulis jurnal. Menulis jurnal adalah alat introspeksi yang luar biasa. Marcus Aurelius menggunakan jurnalnya untuk merenungkan dirinya sendiri setiap hari. Dengan mencatat pikiran, emosi, dan tindakan kita, kita bisa lebih memahami diri sendiri. Luangkan 5-10 menit setiap malam untuk menulis jurnal. Anda bisa memulai dengan menuliskan apa yang Anda pelajari dari hari itu, tantangan yang Anda hadapi, dan bagaimana Anda mengatasinya. Mari kita ringkas semua teknik ini dan bagaimana mereka dapat mengubah hidup Anda jika diterapkan dengan tekun. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Ingat, mengenal diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup, dan filosofi stoikisme memberikan alat yang kuat untuk membantu kita berkembang dan menemukan potensi terdalam kita. Teknik stoik mana yang paling menarik bagi Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Diskusi hari ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan besar kita dalam pembelajaran. Jika pengembangan diri dan penemuan jati diri membuat Anda bersemangat, jangan lupa untuk subscribe dan tetaplah bersama kami di Renungan Stoik. Mari kita terus menjelajahi dan mendalami ajaran filsafat Stoik bersama-sama.